Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hijransyah, NPM C0C0190025, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, oke baiklah. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi bab 5, yaitu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Nah, di bab 5 ini berbicara adanya transaksi di antara entitas induk dan entitas anak ketika dia sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Nah, pada bab 3 dan bab 4 sebelumnya itu dianggap walaupun setelah terjadi akuisisi pada perusahaan induk kepada perusahaan anak di tanggal 1 Januari 2015 pada kasus PT Nusantara dan PT Andalas, tapi diasumsikan pada tahun 2015 tidak ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, kalau di bab 5 ini, setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dengan PT Andalas. Baiklah, kita mulai pada bab 5 yang berhubungan dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa. Ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan, itu sangat banyak muncul di transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak. Salah satunya, motivasi melakukan kombinasi bisnis adalah motivasi manajemen laba. Ketika terjadinya kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan induk tersebut juga semakin besar. Nah, misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangannya secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Nah, ketika menjelang akhir tahun, itu dihitung ternyata turun drastis. Maka, yang dilakukan PT induk menjual barang dagangannya kepada perusahaan anak dan itu dinamakan transaksi hubungan istimewa. Jadi, transaksi hubungan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul itu hanya transaksi di luar transaksi PT induk dan PT anak. Kemudian, waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka kita harus melakukan eliminasi penjualan tersebut. Dan penjualan yang boleh diakui atau boleh muncul itu penjualan dari PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasian itu mencerminkan dari laporan keuangan entitas induk beserta entitas anaknya. Lalu, bagaimana perusahaan anak telah menjual barang yang dibeli dari perusahaan induk kepada perusahaan non-afiliasi? Maka, penjualan yang boleh diakui adalah penjualan atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi tersebut. Sebagai contohnya, perusahaan induk menjual barang kepada perusahaan anak sebesar 10 juta. Kemudian, perusahaan akan menjual barang tersebut kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 15 juta. Maka, penjualan yang diakui adalah penjualan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya, secara pembuatan laporan keuangan konsolidasian, laporan yang mencerminkan laporan keuangan antara PT induk dan PT anak yang menjadi satu laporan keuangan yang disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Nah, secara pelaporan PT induk dan PT anak itu merupakan satu entitas tunggal atau satu laporan keuangan. Sedangkan kalau secara pencatatan, PT induk dan PT anak merupakan entitas secara terpisah. PT induk melakukan pencatatan untuk PT-nya dan PT anak juga melakukan pencatatan untuk PT-nya. Nah, pencatatan ini akan digabungkan dan akan dijadikan satu laporan keuangan, yaitu laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha, yaitu misalnya pemberian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink, di mana pesawat Garuda itu adalah PT induk, sedangkan pesawat Citylink itu anak dari perusahaan pesawat Garuda. Maka itu transaksinya disebut transaksi hulu. Dan jika transaksi hilir, itu artinya PT anak menjual barang dagangannya kepada PT induk. Selanjutnya, konsep konsolidasi
yang mana di sini entitas induk melakukan transaksi kepada entitas anak A dan entitas anak B. Selanjutnya, sama entitas anak pun juga akan melakukan transaksi. Nah, di sini ada satu entitas tunggal yaitu entitas induk, kemudian membuat satu laporan keuangan konsolidasian. Di sini entitas induk akan melakukan pencatatan secara terpisah. Perusahaan induk akan melakukan pencatatan untuk perusahaannya, dan entitas anak A juga akan melakukan pencatatan untuk perusahaannya, dan entitas B juga akan melakukan pencatatan untuk perusahaannya. Maka ketiga pencatatan ini akan digabung dan dijadikan satu laporan keuangan yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan induk dan jurnal eliminasi. Transaksi jual beli, persediaan antara entitas induk dengan entitas anak merupakan contoh transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Nah, di sini timbul pertanyaan, kapan keuntungan atau kerugian tersebut terrealisasi? Nah, maka jawabannya, ketika dalam periode yang sama, semua barang dari perusahaan induk telah terjual kepada perusahaan non-afiliasi oleh perusahaan anak. Kemudian, dampak terhadap jurnal eliminasinya, yaitu jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi itu dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Penangguhan keuntungan transaksi. Jika transaksi hulu, maka penangguhan keuntungan itu secara penuh. Tetapi, jika transaksinya transaksi hilir, yaitu PT anak menjual kepada PT induk, maka penangguhan keuntungan itu tergantung atau dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham dari PT induk terhadap PT anak. Contohnya, perusahaan induk menjual barang kepada perusahaan anak sebesar 20 juta dengan HPP 15 juta, kemudian perusahaan anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 25 juta dengan HPP sebesar 20 juta. Nah, maka transaksi yang dicatat atau yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 25 juta dengan HPP 15 juta, yaitu HPP ketika perusahaan induk memperoleh barang dari entitas non-afiliasi, karena HPP itu adalah harga perolehan atas barang yang dibeli. Karena penjualan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi dilakukan dalam satu periode, maka keuntungan atau kerugian telah terrealisasi. Nah, di sini ada 3 skenario antara transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Skenario yang pertama yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PT induk telah terjual. Skenario kedua yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PT induk belum terjual. Dan yang ketiga, skenario-nya yaitu sebanyak 75% sebagian persediaan telah diperoleh dari PT induk telah terjual. Nah, berdasarkan ketiga skenario tadi, untuk skenario yang pertama itu ada persediaan sebesar 6 juta yang dibeli PT induk dari PT non-afiliasi. Jadi, persediaan itu pun dijual kepada PT anak oleh PT induk sebesar 10 juta. Nah, di sini PT induk memperoleh keuntungan sebesar 4 juta. Keuntungan ini telah akan terrealisasi jika perusahaan anak telah menjual persediaan yang dibeli dari perusahaan induk tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Di sini
PT anak telah menjual persediaan yang dibeli dari PT induk kepada PT non-afiliasi sebesar 16 juta. Maka keuntungannya itu sudah terrealisasi. Untuk skenario yang kedua itu jika perusahaan anak belum sama sekali menjual barang yang diperoleh dari perusahaan induk kepada perusahaan non-afiliasi. Nah, untuk skenario-nya itu persediaan sebesar 6 juta dibeli perusahaan induk dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian dijual kepada perusahaan anak sebesar 10 juta. Tetapi perusahaan anak ini belum menjual persediaan ini kepada perusahaan non-afiliasi. Maka di sini ada yang namanya keuntungan perusahaan induk sebesar 4 juta yang belum terrealisasi karena perusahaan anak belum menjual barang kepada perusahaan non-afiliasi. Maka akan ada jurnal untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Nah, di sini juga akan dilakukan jurnal eliminasi, yaitu penjualan sebesar 10 juta pada beban pokok penjualan sebesar 6 juta dan persediaan sebesar 4 juta. Nah, jurnal ini untuk menghapus beban pokok penjualan dan persediaannya. Kemudian untuk skenario yang terakhir yaitu skenario ketiga, di sini perusahaan anak sudah menjual sebagian persediaan barang yang diperoleh dari perusahaan induk. Nah, di sini juga perusahaan induk memperoleh persediaan sebesar 6 juta dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian menjual kepada perusahaan anak sebesar 10 juta. Tetapi perusahaan anak hanya menjual 75% atau sebagian dari persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk kepada perusahaan non-afiliasi, yaitu sebesar 12 juta. Oke, baiklah, itu saja penjelasan materi bab 5 dari saya tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye.